Takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
假装不了祷告，因为你的爱我需要啊，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。 Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jakarta dimanapun Anda berada. Sudah siapkah kita memuji Tuhan bersama-sama malam hari ini? Kita mau berdoa bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama di malam hari ini. Dan saya mengajak kita naikkan pujian ini. Allah sanggup apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup. Mari kita memuji Dia, Tuhan. Dia Allah yang maha sanggup dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Samanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya,
selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berkumpul lagi untuk doa bersama-sama meskipun kami ada di tempat-tempat yang berbeda, tapi hati kami satu di dalam Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan penyembahan kami boleh memuliakan, menyenangkan hatimu. Kami akan bernyanyi untukmu, kami juga akan menaikkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup menolong kami dalam segala krisis yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang Immanuel beserta kami, melindungi keluarga kami dan seluruh isi rumah kami. Kami percaya Tuhan menyertai hidup kami senantiasa. Kami mulai doa Rabu ini Tuhan dalam ucapan syukur dan kami mau semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan pasti sanggup menolong setiap saudara dan saya melewati berbagai musim kehidupan yang kita jalani. Tetaplah terus mengandalkannya dalam langkah demi langkah hidup kita. Sengaja kita naikkan pujian ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Percayalah Dia tak tinggal. Percayalah
Dia tak tinggalkanmu. Itulah yang jadi keyakinan setiap kita. Amin, amin. Saudara, semuanya kita untuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari-hari ini mereka sudah berada di usia indah. Kiranya senantiasa Allah berikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Taruh sukacita dan damai sejahtera di hati setiap mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan di tengah kondisi lemah tubuh mereka di hari tua mereka. Tuhan, kiranya beri kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengenal betul pribadi lepas pribadi, keadaan demi keadaan dari setiap anak-anak-Mu. Kami menyerahkan mereka yang hari-hari ini sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, tolong mereka yang sedang mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Kami tahu bahwa keadaan begitu sulit hari-hari ini. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu berjalan sendiri. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai mereka. Kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar. Tuhan beri kekuatan kepada mereka yang sedang dalam keadaan lemah, bergumul dengan pekerjaan ini. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami serahkan untuk setiap ibadah online yang dipersiapkan oleh seluruh hamba Tuhan dan setiap aktivis yang melayani. Tuhan, kiranya memberkati setiap persiapan yang sudah dilakukan, rekaman yang terus berlangsung hingga hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya pakai semua ini menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama-Mu, menjangkau melayani umat-Mu di setiap kediaman masing-masing. Dan kami berdoa supaya dalam keadaan pandemi ini, sukacita umat-Mu untuk beribadah tidak berkurang. Tapi mereka tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa kami menyembah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami bisa menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus hanya sejauh doa. Saya mengajak saudara, mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh
Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sama seperti pujian tadi, Yesus hanya sejauh doa. Saudara, dia bukan pribadi yang begitu jauh yang tidak mengerti keadaan kita. Saya percaya bahwa Tuhan begitu mengerti keadaan setiap kita. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kota Jakarta ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami serahkan seisi bumi ini ke dalam tangan-Mu. Setiap daerah, setiap tempat yang terkena dampak dari penyebaran corona ini. Tuhan, kiranya tolong agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mengatasi, menekan angka pertumbuhan dari orang-orang yang terkena dampak positif penyebaran corona ini. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan kiranya beri hikmat untuk pemerintah Jakarta agar mengambil kebijakan yang tepat, kebijakan yang benar-benar dapat menolong sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar menjadi lebih luas lagi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap orang yang terkena corona yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Beri hikmat untuk para tenaga medis yang merawat. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan kepada mereka juga. Dan mereka yang sudah sembuh, Tuhan beri hikmat juga untuk bisa mengatasi, menjaga diri dari penularan corona ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit. Biar iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit, mereka tidak lemah iman mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau panggil pulang. Dan kami berdoa untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Kiranya Roh Kudus beri kekuatan kepada mereka. Roh Kudus yang kiranya menolong dan menolong setiap mereka, memberi hikmat kepada mereka untuk menjaga kesehatan mereka juga. Orang tua yang mungkin ditinggalkan, anak-anak yang mungkin ditinggalkan, sanak famili yang ditinggalkan, kiranya Tuhan juga jaga, lindungi dan sertai. Mereka sedang bergumul hari-hari ini dengan setiap apa yang mereka alami. Tuhan kiranya beri penghiburan kepada mereka. Dan kami berdoa agar mereka, Tuhan tolong agar bisa melewati hari-hari ke depan dengan kekuatan daripada Tuhan. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Pastikan hati kita menjadi tanah yang subur malam hari ini untuk ditaburi firman. Doa orang benar. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu.
tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们平安， Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan doa Gereja Kristen Jakarta. 真高兴今天晚上我们可以在一起聚会。 Tema kita pada malam hari ini selama masih siang. 今天晚上的主题是说着趁着白日。 Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat dan kita dengarkan dulu dari bahasa Mandarin. 我们来打开圣经，在约翰福音第9章第4节，我们来一起读：趁着白日，我们必须做那差我来着的工；黑夜降到，就没有人能做工了。 Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan saudara lakukan kalau saudara melihat di depan saudara ada orang yang jatuh pingsan? 弟兄姐妹们，如果我们在路上遇见一个人突然昏倒了，我们该如何呢？ Jika tidak ditolong dengan segera, dalam hitungan menit orang ini bisa meninggal. 如果我们没有赶快的去帮他们，去帮他，可能他会过世的。 Saudara, mungkin kita akan berteriak minta pertolongan, mungkin kita telepon ke rumah sakit untuk segera kirim ambulan. Karena dalam hitungan menit orang ini bisa meninggal. Ini mendesak saudara, tidak mungkin kita diam saja. 我们可能会紧张的叫人帮忙，可能去打电话到医院，或许我们会找其他办法帮他，因为在一瞬间的时间，他可能会过世，这是紧急的事，我们没有办法耽误。 Tahukah kita saudara, di luar sana ada banyak orang yang sedang sekarat. Harus segera ditolong dan tidak boleh ditunda. Karena kalau ditunda mereka akan mati. 弟兄姐妹们知道吗？在外面那里，很多人遇到很重的困难，他们需要我们的帮助，我们应该去紧急的帮助他。 Tegakah kita melihat mereka mati? Tidak adakah hati yang berbelas kasihan? Padahal kita ada di depan mereka. 我们忍心看他们死吗？我们没有怜悯的心吗？ Ini hal yang harus mendesak darurat selama masih ada kesempatan. 这是很紧急的事，我们应该很快的帮他，趁着还有机会。 Saudara harus juga berbicara soal tidak ada pilihan. Ini kalimat perintah. Bukan boleh iya, boleh tidak. 肯定是一个很重要的字，我们没有办法去选择要或是不要。 Mengapa harus? Mengapa tidak boleh ditunda? Karena ini menyangkut masalah mati hidup seseorang. 为什么一定呀？为什么不可以耽误呢？因为这是关于生死的一件事。 Selama masih siang, berbicara soal kesempatan, mengingat waktu yang pasti berlalu, dan mengingat ada pekerjaan yang mendesak yang tidak boleh ditunda. 趁着摆着是说着，第一，趁有机会；第二，提醒我们时间会过去的；第三，提醒我们工作是紧急的，不可以耽误的。 Selama masih hidup, selama masih bernafas, itulah sebuah kesempatan kita. 趁着我们还活着，我们还可以呼吸，这是我们的机会。 Saudaraku, akhir-akhir ini seringkali kita mendengar berita, bahkan saya sering dapat telepon, dapat WA, mendengar saudara ini dipanggil Tuhan, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini ya. Seringkali ada berita-berita yang tidak mengenakan, tiba-tiba orang dipanggil oleh Tuhan. 弟兄姐妹们，最近的时间，我常常听到很多人因为这个病毒过世，心情觉得很不好感受。 Soal kematian manusia tidak ada satu orang pun yang tahu. Entahkah dia tua, muda, sehat, sakit, punya uang yang banyak atau tidak punya uang, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memperpanjang hidupnya. 说到死的事，每一个人都没有办法
知道的。无论他是老人、年轻人、健康的人、生病的人、有钱人、没有钱的人，他们都没有办法延长他们的生命。 Siang juga berbicara soal waktu yang terus berjalan, saudara. Siang akan terus berjalan menjadi malam. Ini hitungan waktu. Jika malam tiba, tidak ada kesempatan lagi. 白日是说时间，时间会一直走的。如果到晚上的时候，白日就会过去了。一瞬间的时间，白日就过去了，我们没有机会了。 Ini pekerjaan yang mendesak. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan apa yang tidak boleh ditunda? 这是一个很紧急的工作，不可以耽误的。这是什么工作呢？ Mencelikkan mata orang buta. 打开瞎眼的眼睛。 Buta menggambarkan kondisi manusia yang berjalan dalam kegelapan. 瞎眼是形容一个人走在黑暗的路。 Buta juga menggambarkan gelap, suram, tidak ada harapan. 瞎眼也是说着没有希望。 Buta juga menggambarkan manusia yang terikat dengan kuasa kegelapan, percaya peramal, pegang jimat, dan tidak punya kuasa untuk melepaskan itu semua. 瞎眼也是说着形容一个人，他被黑暗的权控制，他们相信巫师等等的。 Buta juga menggambarkan hati yang penuh dengan kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Manusia dibutakan. 瞎眼也是说一个心充满黑暗，他被魔鬼控制。 Manusia pengen cepat sembuh, pergi ke dukun. 人生病的时候要赶快的健康，就去找巫师； Pengen cepat kaya, pergi ke dukun. 要发财找巫师。 Mencari jalan pintas. 他找很简单的方法。 Buta juga menggambarkan keadaan manusia yang membawa beban yang begitu berat dalam hidupnya. Tidak ada sukacita. 瞎眼也是形容一个人背着很重的重担，没有喜乐的心。 Buta juga menggambarkan mereka yang sedang berjalan tanpa menyadari di depan mereka ada maut yang membinasakan. 瞎眼也是形容他们一直走，他们不晓得在他的前面是一个死亡。 Buta juga menggambarkan kondisi hati yang penuh dengan kemarahan, dendam, tidak tahu bagaimana mengatasinya. 瞎眼也是形容一个心充满生气、愤怒的心。 Buta juga menggambarkan kekecewaan, keputusasaan, tidak ada harapan tanpa tahu menyelesaikannya. 瞎眼也是形容一个心没有希望的心。 Buta juga menggambarkan kesedihan hati yang sangat dalam tanpa tahu bagaimana keluar dari kesedihan itu. 瞎眼也是形容一个心很悲伤的心，他们不知道该如何走出这个悲伤。 Buta juga menggambarkan hidup rasa bersalah yang terus mengikat, tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. 瞎眼也是形容一个心被那个挫折控制，他们不知道该如何走出这个。 Setiap hari penuh dengan pertengkaran, tanpa henti, tidak ada kasih, selalu menyalahkan. 每一天都吵架，没有慈爱。 Buta juga menggambarkan manusia yang terus mencari kepuasan di luar sana tanpa menyadari bahwa hidup ini begitu singkat sehingga mereka bebas berbuat dosa. 瞎眼也是形容一个人，他在外面一直找自己的满足，他们不晓得这个生命是很短暂的。 Saudara, buta menunjukkan manusia tidak berdaya karena manusia dalam kegelapan. Kegelapan melambangkan dunia yang penuh dengan dosa, yang tidak ada harapan. Manusia berjalan tanpa tujuan, hidup sembarangan. 瞎眼是形容一个人没有办法走出这个黑暗，这个黑暗就形容这个世界很黑的世界，让他们没有希望。 Hidup tanpa arah tujuan, hidup dalam kengerian. Manusia tidak menyadari sama sekali, saudara. Sedang mereka berjalan, terus berjalan. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa di ujung jalan ada jurang yang mematikan mereka. 他们一直走，他们不晓得，如果他的前面是一个幽谷，会让他们死的幽谷，他们不知道该如何，他们就一直走，没有目的的走。 Saudara, adakah kita ada buat mereka? 弟兄姐妹们，我们有在吗？为他们， Mungkin itu orang yang dekat dengan kita. 可能这个人是我们
离我们很近的人， Mungkin itu keluarga kita, sahabat kita, dan orang yang sering kita temui sehari-hari. 可能这个人是我们的家人、我们的朋友， Mereka membutuhkan jamahan kasih Yesus. 他们需要耶稣的慈爱， Karena hanya Yesus yang sanggup mencelikkan mata mereka. 因为只有耶稣才可以让他们看到。 Sekarang pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan? 现在的问题，我们该如何呢？ Yang pertama saudara, mari kita minta kepada Tuhan hati yang berbelas kasihan. Seperti hati Yesus melihat jiwa-jiwa yang terhilang. 第一，我们求耶稣赐给我们一个有怜悯慈爱的心，来让我们可以看到他们的。 Yang kedua, jika hati kita penuh dengan berbelas kasihan, pasti kita akan mulai mendoakannya, membawa namanya kepada Tuhan. 第二，如果我们的心充满神的怜悯、神的慈爱，我们一定会为他们祷告。 Bisa kita tulis namanya, kita selipkan di Alkitab, kita tempel mungkin di meja, di dinding meja belajar kita. Kita ingat namanya dan kita terus bawa dia kepada Tuhan. 我们可以把他们的名，我们写在字，然后放在圣经，或是贴在墙壁上。我们可能可以每一天都为他们祷告。 Ya itu yang sering saya lakukan dan saat ini masih saya lakukan saudara di gereja kami di Season City. Kami ada namanya kartu Makedonia. Kami menulis nama-nama keluarga atau teman yang belum percaya kepada Tuhan dan kami terus mendoakannya setiap hari. 我们在给Jason City 有做一个纸条，然后我们写每一个人我们要为他祷告的名，然后呢，我们每一天都打开这个纸，然后我们就为他们祷告。 Yang ketiga saudara, mari kita membangun relasi dengan sengaja. 第三，我们来建立关系，跟他们建立关系。 Kita bisa telepon, kita bisa WA, kita bisa video call. Yang penting kita bangun relasi dengan orang yang kita doakan. 我们可以跟他们联络，用网络的联络，可以打电话或是发短信。 Sehingga ada kesempatan kita beritakan kabar baik itu. 所以如果有机会，我们就传福音给他们。 Selama masih siang, 趁着白日， selama kita masih hidup di dunia ini, 当我们还活着在这个世界上， inilah kesempatan kita, jangan menunda-nunda. 这就是我们的机会，不要耽误。 Saya punya sebuah cerita saudara, ada seseorang yang ingin mengabarkan Injil kepada pemilik restoran. 我有一个故事，有一个人要传福音给一个老板， Sudah lama dia pingin sekali menyampaikan kabar baik itu. 已经很久了，他要传福音给那个餐馆的老板。 Siang itu dia datang pada waktu makan siang, dia ngelihat pemilik restoran sedang sibuk di meja kasir. 那中午的时候，他就到那个餐馆了，他要传福音给他，但是他看那个老板是在柜台那边。 Dia lihat mungkin sedang sibuk, dia tunda, oh mungkin ini makan siang ya, sibuk ya. Nah jadi dia keluar dari restoran itu berapa langkah, nanti dia pikir dia balik lagi jam 3 atau jam 4. 因为他看那个老板在忙，所以他就想等一下我再传福音嘛，然后他就走出去。 Tapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu dia balik, dia melihat kerumunan orang yang ramai sekali. Ternyata pemilik restoran ini kena serangan jantung. 当他刚走了几步，他翻过来看，很多人，原来这个老板昏倒了， Meninggal di tempat. 然后呢，那个老板 Wah dia 过 menyesal. 世了。 Kenapa dia tidak kabarkan Injil tadi? Kenapa dia tunda? 这个人很后悔，为什么他没有马上传福音给那个老板呢？为什么他耽误那个时间呢？ Dia bisa kabarkan Injil sehingga dia tidak meninggal sia-sia saudara. 如果他已经传福音给那个老板，可能那个老板过世的时候就可以得到 Tidak ada 永生了。 satu orang pun yang tahu kapan akhir hidupnya. 每一个人都不知道他们的生命到什么时候。 Ini pekerjaan yang sangat mendesak yang harus kita kerjakan saudara. 这是很紧急的问题， Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. 我们应该马上的去工作，使得很多人得到耶稣。 Sebelum saya menyelesaikan khotbah saya malam hari ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian dan sementara pujian dinyanyikan,
Bapak Ibu Saudara bisa berdoa di rumah dan ingat kembali ada keluarga, ada teman tetangga yang belum percaya kepada Tuhan. Bawalah nama itu kepada Tuhan. 当还没结束这个聚会的时候，我要唱一首歌。当我在唱歌的时候，请弟兄姐妹们在家写出你亲戚朋友要为他祷告的。 Di luar sana saudara, ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. 弟兄姐妹们，在外面很多灵魂需要耶稣的慈爱。 Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Mengasihi, melayani, ku ingin lebih lagi. Mengasihi, melayani, ku ingin lebih lagi. Mengasihi, melayani, ku ingin lebih lagi. Mengasihi dan melayani. Mari katakan bersama-sama, mengasihi, melayani. Mengasihi, melayani, ku ingin lebih lagi. Mengasihi, melayani, ku ingin lebih lagi. Mengasihi, melayani, ku ingin lebih lagi. Mengasihi dan melayani. Mengasihi dan melayani. Mengasihi dan melayani. Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Bapa di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. 天上的阿爸父，今天晚上我们找到你。 Kami diingatkan kembali akan kasih Allah yang luar biasa telah mengampuni kami. 今天晚上呢，提醒我们你的 Telah 慈爱 menyelamatkan hidup kami. 已经救赎我们。 Tolong kami Bapa agar kami memikirkan juga teman keluarga kami, tetangga kami yang belum percaya kepada Tuhan. 求你帮助我们，要看我们邻居、我们的亲戚朋友还没有认识主的， Karena kami tahu di luar Kristus orang pasti binasa. 因为我们知道没有耶稣，每个人都 Mereka 走到 membutuhkan 死亡 kasih-Mu ya Tuhan. 他们需要你的慈爱， Pakailah kami ya Bapa untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. 使用我们来做他们的这个。 Taruhlah hati kami punya hati yang berbelas kasihan seperti hati Yesus. 求你赐给我们的心有慈爱的心，像耶稣的心， Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. 使得更多人的相信主得到永生。 Ingatkan kami kembali Bapa akan firman Tuhan ini. 耶稣提醒我们，这个今天晚上的道， Selagi masih ada kesempatan. 趁着还有机会， Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan akhir hidupnya. 因为每个人都不知道他们的。 Teguhkanlah firman Tuhan ini. 求你坚定这个 Di 今 dalam 天 nama 晚上 Tuhan 的道。 Yesus kami sudah berdoa. 奉耶稣基督的名，我们如此祷告， Amin. 阿门。 Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta, saya Pendeta Elisa Istianto, mewakili para gembala sidang sinode Gereja Kristen Jakarta, hendak menyampaikan hal-hal mengenai persiapan dan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing yang akan berlangsung secara virtual. Yang pertama, mengenai persiapan. Setiap pemimpin keluarga, baik suami atau istri, papa atau mama, maupun anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani,
dapat mengajak anggota keluarga sehari sebelum atau beberapa jam sebelum perjamuan kudus secara virtual dimulai untuk membaca dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 dan mengoreksi hati masing-masing di hadapan Tuhan. Setelah itu, mengajak anggota keluarga merenungkan makna perjamuan kudus sebagai anugerah dari Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa penebusan dan pengampunan dosa hanya kita terima melalui penderitaan, kematian Kristus di salib dan kebangkitannya. Bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita pada masa kini nyata terjadi melalui Roh Kudus yang memenuhi kita. Bahwa pengharapan hidup kekal telah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Setelah itu, menutup dalam doa memohon belas kasihan Tuhan atas kita orang yang berdosa. Yang kedua, mengenai pelaksanaan. Roti dan anggur perjamuan telah dipersiapkan di rumah Anda masing-masing dan dapat ditaruh di baki atau sejenisnya sebelum dibagikan kepada anggota keluarga. Setiap pemimpin keluarga atau anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani dapat membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga sesuai dengan instruksi dari gembala sidang yang memimpin perjamuan kudus secara virtual. Demikianlah pengarahan ini kami sampaikan kepada Anda. Mari persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GKJ Jembatan 5, Pos PI Cikarang dan Pos PI Adiasa. Hari ini kami akan menyampaikan ada hal-hal yang penting untuk Bapak Ibu ketahui bersama, yaitu mengenai perjamuan kudus. Gereja Kristen Jakarta menyepakati akan melaksanakan perjamuan kudus yang pertama pada tanggal 4 Oktober 2020. Perjamuan kudus ini adalah yang pertama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memperhatikan hal-hal yang kami akan sampaikan pada hari ini. Perjamuan kudus adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk kita orang-orang yang percaya. Tujuannya yang pertama yaitu untuk kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus mau supaya melalui perjamuan kudus kita satu atau kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan yang ketiga, perjamuan kudus dimaksudkan supaya kita boleh terus menaruh pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita harus melaksanakannya dengan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Jembatan 5, Pos PI Cikarang dan Pos PI Adiasa telah menyediakan roti dan anggur untuk dapat didistribusikan kepada jemaat mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu silakan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Baik Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa roti dan anggur perjamuan kudus ini untuk bisa sampai ke tangan Bapak Ibu, dengan protokol kesehatan kami menyiapkan semuanya ini. Oleh sebab itu, mulai dari anggur dan roti yang sudah jadi satu paket ini masih dalam keadaan tersegel dan ini baru saya gunting. Saya menggunakan sarung tangan, masker dan seluruh perlengkapan yang aman untuk supaya roti dan anggur ini bisa sampai ke tangan Bapak Ibu semua dengan baik. Dan ini kami masukkan ke dalam plastik yang masih belum pernah dipakai. Untuk saya masukkan ke dalam kantong plastik ini sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Kami akan masukkan roti dan anggur ini dalam satu paket. Semuanya ada di dalam satu paket ini, yaitu roti dan anggur. Kemudian saya silen dan saya masukkan ke dalam kantong plastik ini.
Untuk supaya paket ini nanti sampai ke tangan Bapak Ibu, kita akan siapkan di satu tempat yang nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, Tuhan berkati. Adapun pengambilan roti dan anggur di gereja, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Untuk GKJ Jembatan 5, nanti saat pengambilan kami telah sediakan tempat untuk Bapak Ibu bisa mengambil ini pada jam-jam yang telah disepakati. Untuk GKJ Pos PI Cikarang, silakan Bapak Ibu juga boleh menghubungi nomor yang disediakan dan mengambilnya di gereja. Untuk GKJ Pos PI Adiasa, silakan Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor yang telah tercantum di bawah ini dan silakan dapat mengambilnya di Bless Cafe pada jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Opsi yang kedua, Bapak Ibu dapat menggunakan jasa ojek online yaitu Grab atau Gojek dengan alamat Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Jembatan 5, Jalan Tambora Raya nomor 44 RT 7 RW 4 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan akses untuk memperoleh roti dan anggur yang telah disediakan oleh gereja, maka Bapak Ibu dapat menyiapkannya sendiri. Yang pertama dengan memesan melalui media online. Aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar kita seperti Shopee atau Tokopedia atau Lazada mungkin tersedia di sana roti dan anggur perjamuan untuk Bapak Ibu pesan. Namun jikalau Bapak Ibu juga tidak bisa, maka Bapak Ibu dapat membeli roti tawar yang ada di sekitar kita, di minimarket yang ada di sekitar kita, roti tawar yang kita sepakati bersama, bukan roti yang lain, mohon untuk Bapak Ibu menyiapkan roti tawar seperti ini, dengan memotong-motongnya seukuran ini. Jadi jangan terlalu besar, cukup seperti ini saja Bapak Ibu potong sesuai kebutuhan dari anggota keluarga yang ada. Kemudian untuk anggur, kita menyepakati bersama yang kita pakai adalah anggur, betul-betul anggur. Silakan Bapak Ibu kalau ada anggur di rumah untuk dapat menggunakannya dengan takaran sebanyak ini. Tidak terlalu banyak, cukup seperti ini. Namun jikalau tidak ada anggur di rumah, maka Bapak Ibu dapat mencari anggur berupa sirup ya, yang ada tersedia juga di toko terdekat dengan rumah Bapak Ibu, yaitu anggur dengan sirup dengan rasa anggur. Jikalau tidak ada, maka kita juga sepakat untuk menggunakan air teh. Ya, air teh. Tentu saja kita punya, ya, mohon untuk tidak memakai kopi, tetapi memakai teh. Ya, ini kesepakatan kita, yaitu menggunakan air teh. Tidak dikasih gula, jadi teh tawar saja dengan takaran yang sama seperti anggur ini. Dapat menggunakan cawan atau cangkir yang ada di rumah Bapak Ibu semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi yang kami sampaikan, kiranya boleh menjadi perhatian dari Bapak Ibu semuanya, dan atas perhatian dari Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.